Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast DPR di bawah pohon rindang. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang paling penting dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Kedengarannya agak rumit ya, tapi tenang aja. Kita di sini bakal kupas tuntas dengan cara yang santai. Dan pastinya kok nggak bakal sendirian doang nih. Sudah ada narasumber kita, yaitu Rafasya. Halo Rafasya, apa kabar? Halo Abi, halo juga buat teman-teman semua. Alhamdulillah kabar aku baik. Senang banget bisa ngobrol bareng di sini. Wah, mantap. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi Rafasya, mungkin masih banyak yang bingung. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem kekerabatan matrilineal? Oke, jadi gini. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan garis ibu. Artinya, identitas keluarga lebih banyak ditemukan oleh pihak perempuan, bukan laki-laki. Berarti kalau anak lahir, dia dianggap masuk ke garis keturunan ibunya ya? Gitu ya? Iya, benar. Jadi berbeda dengan patrilinear yang menekankan garis keturunan ayah. Menarik. Jadi kita bisa lihat kalau Indonesia itu punya beragam sistem kekerabatan. Salah satunya yang unik ini. Kalau di Indonesia sendiri, suku apa aja sih yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal? Contoh yang paling terkenal adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Di sana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Bahkan soal warisan terutama rumah gadang biasanya diberikan kepada anak perempuan. Wah, beda banget ya sama kebiasaan di banyak daerah lain. Iya, uniknya lagi kalau anak laki-laki menikah, ia biasanya akan ditinggal rumah istrinya. Jadi bukan istri yang ikut ke rumah suami, tapi sebaliknya. Oh, berarti istilahnya itu matri lokal ya, tinggalnya mengikuti garis keluarga perempuan. Betul sekali, itu salah satu ciri khas sistem matrilinear di Minangkabau. Berarti kalau begitu, apakah berarti laki-laki nggak punya peran penting? Bukan begitu, Bi. Walaupun garis keturunan dari pihak ibu, laki-laki tetap punya peran penting. Misalnya, dalam adat Minangkabau ada peran mamak, yaitu saudara laki-laki dari ibu. Mamak berperan mengayomi dan melindungi keponakannya, terutama anak-anak dari saudara perempuannya. Oh, jadi meskipun garis keturunan lewat ibu, laki-laki tetap ikut aktif dalam struktur sosial ya? Iya, jadi tetap ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Oke, kalau kita lihat lebih dalam, apa nilai positif yang bisa kita ambil dari sistem matrilineal ini? Ada banyak. Yang pertama, sistem ini menunjukkan penghargaan yang tinggi, menjaga kekompakan keluarga besar dari pihak ibu karena semua masih terikat dalam satu garis keturunan. Dan ketiga, kebudayaan ini juga membuat warisan terutama rumah adat tetap terjaga turun-temurun. Wah, keren banget. Jadi selain sebagai pengetahuan, kita juga bisa belajar nilai-nilai kehidupan dari sistem kekerabatan ini. Betul, budaya bukan cuma soal adat, tapi juga tentang cara kita menghargai peran orang lain dalam keluarga. Nah, biar makin jelas, coba kita bandingkan sedikit. Selain matrilineal, ada juga patrilineal dan bilateral kan? Ya, kalau patrilinear garis keturunan ditarik dari pihak ayah, contohnya banyak di Jawa dan Batak. Sementara bilateral adalah sistem yang menarik garis keturunan dari dua pihak, baik ayah maupun ibu. Itu banyak dipakai masyarakat modern sekarang. Oh, jadi Indonesia ini kaya banget ya. Tiap daerah bisa punya sistem kekerabatan yang berbeda, tapi semuanya punya nilai yang bisa kita pelajari. Ya, benar banget, Bi. Oke, nggak kerasa ya kita sudah mengobrol lumayan panjang. Terima kasih banyak Pak Fasya yang sudah menjelaskan tentang sistem kekerabatan matrilineal dengan jelas. Sama-sama, Abi, senang bisa berbagi. Nah, teman-teman, semoga dari obrolan ini kalian jadi paham bahwa sistem kekerabatan matrilineal adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut kita hargai. Oke, sampai di sini dulu podcast DPR di bawah pohon rindang. Terus semangat belajar dan jangan lupa bangga dengan budaya Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.